Halo, Assalamualaikum semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi pemberdayaan komunitas. Sebelum kita membahas bagaimana strategi pemberdayaan komunitas itu, seperti apa sih yang disebut dengan komunitas? Komunitas dalam masyarakat itu beraneka ragam, seperti ada komunitas lokal, komunitas adat, komunitas berdasarkan kesamaan minat, dan lain sebagainya. Nah, komunitas adat pada umumnya terbentuk dalam masyarakat yang memegang teguh nilai adat tertentu. Menurut Surjono Sukanto, komunitas merupakan sekelompok manusia yang menunjuk pada warga suatu daerah, seperti desa, kota, suku, atau bangsa. Jadi, secara umum, komunitas itu adalah suatu unit kesatuan sosial yang terorganisir dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama. Jadi, apa sih yang disebut dengan pemberdayaan komunitas itu? Nah, pemberdayaan komunitas adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lalu, bagaimana pemberdayaan komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal itu? Nah, pemberdayaan komunitas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu peletakan nilai-nilai setempat atau lokal sebagai input penanggulangan masalah sosial. Nilai-nilai setempat tersebut merupakan nilai-nilai yang menjadi cerminan masyarakat bersangkutan. Mengapa mengedepankan kearifan lokal dalam proses pemberdayaan komunitas di era globalisasi dan modernisasi ini? Nah, jadi kearifan lokal adalah gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan juga nilai yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya. Nilai dalam kearifan lokal diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam kearifan lokal memuat tata kelakuan, etika, norma, tindakan, dan juga tingkah laku masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Oleh sebab itu, dari kearifan lokal dapat dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi globalisasi, karena nilai dari kearifan lokal mampu bertahan terhadap pengaruh budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, dan yang terakhir adalah mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Selanjutnya, apa saja sih prinsip dari pemberdayaan komunitas itu? Nah, dalam proses pemberdayaan komunitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah prinsip pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja, namun tujuannya dapat berkembang sesuai bidang kegiatan. Terdapat 4 prinsip dalam pemberdayaan komunitas, yaitu pertama ada prinsip kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan ini, pihak pemberdaya dan komunitas yang akan diberdayakan memiliki kedudukan yang sama dalam proses pemberdayaan. Pihak pemberdaya diposisikan secara fleksibel. Selain berbagi ilmu, pengetahuan, mereka juga mendengarkan dan mengakomodasi pendapat dari masyarakat. Yang kedua ada prinsip partisipatif. Nah, prinsip ini yaitu masyarakat diberikan kebebasan memiliki dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaannya. Keikutsertaan masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam pemberdayaan komunitas. Selanjutnya ada prinsip keswadayaan. Dalam pemberdayaan komunitas, ada proses menghargai kemampuan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dengan mengedepankan kemampuan masyarakat. Itu yang disebut dengan prinsip keswadayaan. Yang terakhir ada prinsip keberlanjutan. Program pemberdayaan komunitas ada baiknya dirancang dalam keberlanjutan. Walaupun program selesai, namun program tersebut dapat dilanjutkan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Selain prinsip, ada pun strategi dari pendekatan dalam proses pemberdayaan komunitas ini. Menurut Eliot, terdapat 3 strategi pendekatan dalam proses pemberdayaan. Yang pertama ada pendekatan kesejahteraan, yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam. Yang kedua ada pendekatan pembangunan, yaitu memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan pemberdayaan. Nah, pendekatan pemberdayaan ini yaitu melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat
untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Sekarang kita akan masuk ke strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas, yaitu yang pertama ada mempertimbangkan potensi masyarakat. Pemberdayaan komunitas hendaknya dimulai dengan mempertimbangkan potensi masyarakat. Artinya, fasilitator atau pihak pemberdaya komunitas hendaknya menghargai segala potensi yang dimiliki komunitas. Dalam mempertimbangkan potensi masyarakat, kearifan lokal dapat digunakan sebagai batu loncatan upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan. Yang kedua adalah memberikan pendampingan secara berkelompok. Pelaksanaan pemberdayaan akan lebih efektif jika dilakukan dalam sebuah kelompok. Pemberdayaan dalam sebuah kelompok dinilai lebih efektif. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Pihak pemberdaya perlu mengakomodasi usulan anggota masyarakat yang meminta dilakukan pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan. Sebagai contoh, dengan memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan pada para pemuda atau ibu rumah tangga. Selanjutnya ada mengangkat kearifan lokal. Tidak semua norma dan kebiasaan yang menjadi kearifan lokal menghambat perubahan. Pihak pemberdaya perlu mengangkat kearifan-kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas. Sebagai contoh, mengajarkan masyarakat membuat dan mengelola tambak ikan, cara bertani yang benar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan bantuan sarana. Sarana menjadi salah satu unsur penting dalam pemberdayaan. Bantuan sarana dari pemberdayaan antara lain modal stimulan untuk menggerakkan program yang telah disepakati, pengadaan peralatan yang digunakan selama program berlangsung, bantuan hukum seperti pembebasan lahan, atau bantuan perizinan seperti menggunakan bangunan dan fasilitas umum. Selanjutnya, melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Adapun dari tahap pemberdayaan, yang pertama ada perencanaan. Pihak perencana dapat menerapkan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal, yang merupakan metode penelitian atau kajian untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat, serta merumuskan alternatif pengembangan dan solusi permasalahan. Yang kedua ada pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, atau disebut juga dengan tahap kapasitas, biasanya pihak pemberdaya menggunakan metode pendamping serta diadakan kegiatan memfasilitasi program pemberdayaan. Yang terakhir ada evaluasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pemberdaya dan komunitas adalah dengan memberikan masukan, kritik, dan saran bagi program yang telah berlangsung. Nah, proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan masyarakat. Jika program pemberdayaan dirasa berhasil, selanjutnya adalah terminasi, yaitu pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan serta penyerahan tugas pendampingan kepada komunitas tersebut. Di sini saya memiliki salah satu contoh dari pemberdayaan komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu pemberdayaan petani Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala. Salah satu kearifan lokal atau salah satu hal yang menarik dalam tradisi bertani petani Bakumpai adalah pemilihan lokasi pertanian dan sistem penanaman, yaitu pada lahan pasang surut yang disebut tona. Dilihat dari segi geografisnya, lahan pertanian Bakumpai termasuk kategori rawa pasang surut tipe A, yaitu lahan yang selalu direndam air, baik pada saat pasang besar maupun kecil. Oleh karena itu, pemerintah setempat melakukan pemberdayaan dengan memberikan berbagai alat pertanian untuk memaksimalkan hasil pertanian petani Bakumpai. Selain itu, pemerintahan setempat melalui Dinas Pertanian sering melakukan pelatihan bagi petani Bakumpai mengenai tata cara bertani di lahan pasang surut yang baik dan benar. Itulah salah satu contoh pemberdayaan komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini telah selesai. Saya harap kita dapat mengimplementasikan dan mencoba merancang strategi pemberdayaan komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekitar atau di lingkungan tempat tinggal kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.